Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu gaji P3K paruh waktu tidak tercantum dalam SK. Mari kita lihat SE Kepala BKN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu di tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Muncul keluhan mengenai SK pengangkatan P3K paruh waktu yang tidak mencantumkan besaran gaji. Keluhan disampaikan oleh Ketua DPD Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Indonesia, Kota Kediri, Muhammad Badrul Munir alias Arul. Dia mengaku heran mengapa tidak tercantum besaran gaji P3K paruh waktu di SK pengangkatan. Hal ini berbeda dengan SK P3K penuh waktu yang secara jelas mencantumkan besaran gaji. Saya lihat SK P3K paruh waktu tidak ada gajinya. Ini berbeda saat saya terima SK P3K. Tertulis jelas gajinya, kata Arul kepada jpnn.com pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Arul yang juga penasihat Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I Kota Kediri menduga tidak tercantumnya gaji di SK P3K paruh waktu karena besarannya berbeda tergantung anggaran daerah. Bahkan ada kemungkinan gaji P3K paruh waktu di satu Pemda bisa berbeda antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Terlebih jika gaji P3K paruh waktu sama dengan honor yang diterima yang masih berstatus non-ASN. Sedang honorer non-ASN masing-masing OPD tidak sama. Arul mengatakan semua P3K paruh waktu surat pernyataan menjalankan tugas atau SPMT dihitung per 1 Januari 2026. Artinya bulan itu juga mereka baru digaji. Gaji P3K paruh waktu dicantumkan dalam perjanjian kerja yang akan diterima Januari 2026, ucap beliau. Arul menyampaikan ada kekhawatiran juga dari P3K paruh waktu bila gajinya setara saat masih berstatus saat menjadi honorer. Selama ini guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik digaji bervariasi, yaitu Rp300.000 dan Rp400.000. Bila gaji setara honorer, kata Arul, sungguh malang nasib P3K paruh waktu. Padahal paruh waktu bekerja layaknya P3K penuh waktu. Mudah-mudahan ada peningkatan ya. Kasihan juga kalau gajinya tidak naik, cetusnya.
Dia menambahkan, honorer berjuang diangkat ASN P3K karena ingin kesejahteraannya meningkat. Kalau sudah jadi ASN masih juga susah, sungguh kasihan. Arul menyampaikan harapan semoga saat mendatangani perjanjian kerja, seluruh P3K pada waktu bisa tersenyum bahagia. Mereka bisa mendapatkan gaji yang layak dan makin bangga dengan seragam ASN serta korpri. Selanjutnya kita lihat mengenai format SK P3K pada waktu berdasarkan surat edaran Kepala BKN. Mari kita lihat lagi surat edaran Kepala BKN nomor 6 tahun 2025 tentang tata cara penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Berdasarkan SE Kepala BKN itu ada dua jenis format SK pengangkatan P3K paruh waktu. Masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK boleh memilih salah satu format SK pengangkatan P3K paruh waktu yang akan diterbitkan. Pertama, masing-masing orang P3K paruh waktu mendapatkan SK pengangkatan. Yang kedua, SK pengangkatan P3K paruh waktu dibuat secara kolektif. Pada format SK pengangkatan P3K paruh waktu yang dibuat kolektif, P3K cukup membuat satu SK untuk banyak orang yang namanya tercantum pada lampiran. Pada format SK pengangkatan P3K paruh waktu yang dibuat kolektif, terdapat kalimat bahwa calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang namanya tercantum dalam jalur 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Contoh dua format SK pengangkatan yang ada pada lampiran SE Kepala BKN tercantum beberapa hal yang harus dicantumkan, antara lain jabatan, gaji atau upah, kemudian unit kerja dan instansi. Dengan kata lain, dua format SK pengangkatan mencantumkan besaran gaji P3K paruh waktu. jpnn.com belum mendapatkan konfirmasi apakah SK pengangkatan yang tidak mencantumkan gaji P3K paruh waktu hanya di daerah tertentu saja atau di semua instansi. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terkait dengan gaji P3K paruh waktu dan SK, maksudnya surat edaran dari Kepala BKN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.